Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Sujiani Kasifara, MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila MKWN 4110. Perkenalkan, nama saya Wulan Aulia, selaku mahasiswa UT UPBJJ Purwokerto, dan di sini saya ingin menjawab tugas 1 Pancasila. Terdapat 3 poin utama. Yang pertama, definisi Pancasila terbuka, proses lahirnya Pancasila, dan alasan mengapa kita sebagai mahasiswa harus mempelajari Pancasila. Definisi Pancasila terbuka menurut buku MKWN 4110 ialah Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila bersifat fleksibel, dapat beradaptasi dengan zaman, dan dapat diimplementasikan pada masyarakat sekitar. Proses lahirnya Pancasila terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rumusan BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Definisi dari BPUPKI itu sendiri ialah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April dengan tujuan untuk memenuhi janji kemerdekaan pada rakyat Indonesia karena kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang, 60 orang perwakilan dari Indonesia, dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Iji Bangaseyoshi dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Dan secara garis besar, tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk membentuk dasar negara bagi Indonesia dan untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang berfokus pada perumusan dasar negara. Terdapat 3 tokoh terkenal yang mencetuskan ide dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau mencetuskan 5 dasar. Yang pertama ketuhanan, kedua persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan yang terakhir keadilan sosial. Yang kedua adalah Supomo. Beliau mencetuskan 3 dasar. Yang pertama kekeluargaan, persatuan, dan juga gotong royong. Insinyur Soekarno mencetuskan Pancasila yang artinya 5 dasar dengan isi kebangsaan, peri kemanusiaan, musyawarah untuk mencapai mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sayangnya, sidang pertama BPUPKI tidak menemukan hasil. Akhirnya dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Panitia 9 berhasil mencetuskan naskah dasar negara yang berisikan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, pada poin 1 ini terdapat berbagai konflik dari non-muslim yang akhirnya diadakan perubahan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan. Sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini menghasilkan tentang kesepakatan bentuk negara Indonesia, yakni Republik, penetapan wilayah negara Indonesia, pembentukan panitia-panitia kecil atau PPKI, dan juga penerimaan Piagam Jakarta sebagai inti dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah proklamasi dikumandangkan, PPKI melakukan sidang pertama yang berisikan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar yang menghapus 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk persatuan bangsa dengan tidak membeda-bedakan kepercayaan masing-masing,
menetapkan presiden dan wakil presiden dengan Soekarno menjadi ketua dan Hatta menjadi wakilnya. Selanjutnya, pembentukan Komite Nasional Indonesia dengan tujuan untuk membantu tugas presiden. Alasan mengapa kita sebagai mahasiswa perlu mempelajari tentang pendidikan Pancasila karena kita adalah agen of change atau agen pembawa perubahan. Jadi kita itu tidak hanya belajar di kelas, tapi kita juga berdampak pada masyarakat sekitar untuk membawa kegiatan yang positif, seperti turun tangan langsung untuk membantu orang yang kesusahan, program kuliah nyata atau KKN, yang bertujuan untuk belajar mengabdi pada masyarakat tentang ilmu yang kita pelajari pada dunia perkuliahan yang kita bisa sharing ke masyarakat sekitar. Oke.